bahasa Indonesia. Katakan dengan hati bersyukur. Dengan hati bersyukur pada Allah yang syukur karena diberikan anaknya Yesus. Kini yang lemah, kini yang lemah dikuatkan, yang miskin diperkaya karena perbuatannya pada kita. Katakan kini yang lemah, kami percaya Tuhan. Haleluya. Syakalalabalalabalala, kuasa-Mu bekerja saat ini Tuhan. Syakalalabalalabalala. Sama-sama katakan yang lemah dikuatkan, yang miskin mari jemaat Tuhan, naikkan pujian, katakan ini yang lemah. Karena perbuatannya pada kita syukur. Syukur. Terima kasih. Oh, kami ada untuk menyembah-Mu Tuhan. We worship You Lord. Mari saudara yang saat ini sedang mengalami pergumulan hidup, saudara yang sedang mengalami sakit penyakit, angkat tanganmu, sembah Tuhan. Saudara sedang mengalami kesusahan, saudara hanya perlu berdiri di tempat saudara, angkat tangan saudara, sembah Tuhan. Ucapan syukur kepada Tuhan.
hadir di tempat ini Tuhan. Kau sedang menjamah yang sakit. Kau sedang mengangkat setiap beban mereka yang susah. Kau sedang menerima pengharapan yang baru bagi mereka yang putus asa Tuhan. Kau sedang memberkati yang kekurangan dalam nama Yesus Tuhan. Kemuliaan-Mu dinyatakan Tuhan. Oh, let your glory fall in this place. Hallelujah, hallelujah. Jesus, Kau segalanya bagi kami. Terima kasih ya Tuhan, sebab Tuhan Yesus baik. Kasih Bapa. Tiba saat yang Kau menyampaikan apa yang menjadi pesan Tuhan atas setiap umat-Mu di tempat ini. Mari cerikan mata rohani kami lebih lagi Tuhan, supaya sungguh-sungguh firman Tuhan terus boleh membukakan hati jiwa kami, untuk kami boleh dipersiapkan menjadi umat yang layak di hadapan Tuhan. Ajar kami jalan-jalan-Mu, buat kami boleh mengerti bagaimana harus kami lakukan, supaya lewat kehidupan setiap kami nama Tuhan Yesus dipermuliakan. Terima kasih. Bersabdalah bagi setiap kami dan hamba-Mu sadar, bukan aku yang berbicara atas umat-Mu, tapi Tuhan sendiri yang mengajar setiap umat-Mu di tempat ini. Mari Roh Kudus ambil alih semuanya, supaya sungguh-sungguh kami diberkati, dan dalam kehidupan setiap kami nama Tuhan dipermuliakan. Terima kasih Bapa, kami siap terima firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Mari kita semua diberkati Tuhan, bersama-sama kita katakan amin. Haleluya. Silakan duduk Bapak Ibu Tuhan. Saya bersyukur untuk ibadah yang kelima ini spesial Tuhan lawa saudara, dan kita semua bisa sama-sama menikmati. Nah baik Bapak Ibu Saudara, kita bersama-sama belajar kembali firman Tuhan pada sore malam hari ini. Mungkin tidak terlalu lama Bapak Ibu Saudara, dan mari saya ajak sama-sama kita buka dalam Matius pasal ke-25 ayat 14 sampai dengan ayat yang ke-19 sebagai satu konteks di mana Yesus mengajarkan tentang bagian yang harus saudara dan saya lakukan dalam menyambut kedatangan Tuhan yang tidak lama lagi. Nah ternyata Bapak Ibu Saudara ada beberapa hal yang perlu untuk saudara bersama-sama kita mengerti ya tentang hal ini, dan kita harus mengerti bahwa hidup yang Tuhan Yesus beri bagi saudara dan saya adalah satu anugerah kepercayaan dari Tuhan yang ternyata harus kita kelola dengan baik ya. Kalau mungkin dalam ibadah pertama 1, 2, 3, 4 Bapak Saudara ikuti. Ini bagian yang saya mau sampaikan lebih detail lagi Bapak Saudara ya. Nah, Matius pasal 25 ayat 14 Yesus berkata begini. Judulnya adalah perumpamaan tentang talenta. Sebab hal kerajaan surga sama seperti seorang yang mau bepergian ke luar negeri, yang memanggil hamba-hambanya dan mempercayakan hartanya kepada mereka. Yang seorang diberikannya 5 talenta, yang seorang lagi 2, dan yang seorang lain lagi 1, masing-masing menurut kesanggupannya, lalu ia berangkat. Segera pergilah hamba yang menerima 5 talenta itu, ia menjalankan uang itu lalu beroleh laba 5 talenta. Hamba yang menerima 2 talenta itu pun berbuat demikian juga dan berlaba 2 talenta. Tetapi hamba yang menerima 1 talenta itu pergi dan menggali lubang di dalam tanah lalu menyembunyikan uang tuannya.
Lama sesudah itu pulanglah tuan hamba-hamba itu, lalu mengadakan perhitungan dengan mereka. Ayat yang ke-20, Bapak Saudara, lanjut saja. Hamba yang menerima 5 talenta itu datang dan ia membawa laba 5 talenta. Katanya, Tuan, 5 talenta Tuan percayakan kepadaku, lihat, aku telah memperoleh laba 5 talenta. Maka kata tuannya itu kepadanya, baik sekali perbuatanmu itu, hai hambaku yang baik dan yang setia. Engkau telah setia dalam perkara kecil, aku akan memberikan kepadamu tanggung jawab di dalam perkara yang besar. Masuklah dan turutlah dalam kebahagiaan tuanmu. Lalu datanglah hamba yang menerima 2 talenta itu, katanya, Tuan, 2 talenta Tuan yang percayakan padaku, lihat, aku telah beroleh laba 2 talenta. Maka kata tuannya itu kepadanya, baik sekali perbuatanmu itu, hai hambaku yang baik dan setia. Engkau telah setia memikul tanggung jawab dalam perkara yang kecil. Aku akan memberikan kepadamu tanggung jawab dalam perkara yang besar. Masuklah dan turutlah dalam kebahagiaan tuanmu. Kini datanglah juga hamba yang menerima 1 talenta itu dan berkata, Tuan, aku tahu bahwa Tuan adalah manusia yang kejam, yang menuai di tempat di mana Tuan tidak menabur, dan yang memungut dari tempat di mana Tuan tidak menanam. Karena itu aku takut dan pergi menyembunyikan talenta Tuan itu di dalam tanah. Ini, terimalah kepunyaan Tuan. Maka jawab tuannya itu, hai kamu hamba yang jahat dan malas. Jadi kamu sudah tahu bahwa aku menuai di tempat di mana aku tidak menabur, dan memungut dari tempat di mana aku tidak menanam. Karena itu sudahlah seharusnya uangku itu kau berikan kepada orang yang menjalankan uang, supaya sekembaliku aku menerimanya serta dengan bunganya. Sebab itu ambillah talenta itu daripadanya, dan berikanlah kepada orang yang mempunyai 10 talenta. Karena setiap orang yang mempunyai, kepadanya akan diberi, sehingga ia berkelimpahan. Tetapi siapa yang tidak mempunyai, apapun juga yang ada padanya akan diambil daripadanya. Ayat 30, dan campakkanlah hamba yang tidak berguna itu ke dalam kegelapan yang paling gelap. Di sanalah akan terdapat ratap dan kertak gigi. Nah, Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan, ya, satu perumpamaan yang ternyata Yesus ajar bagi saudara dan saya untuk mengerti, ya, bahwa hidup berbicara tentang kepercayaan yang Tuhan Yesus beri bagi saudara dan saya. Ya, kalau kita baca perumpamaan ini, kita saudara dan saya mengerti begini, bahwa setiap orang ternyata diberikan ada 5 talenta, ada 2 talenta, ada 1 talenta, masing-masing ternyata diberi begini, menurut kesanggupan masing-masing. Ya, saudara, masing-masing kita punya talenta yang saya nggak tahu saudara dikasih apa sama Tuhan. Bicara mulai keluarga, pekerjaan kita masing-masing, sekolah kita masing-masing, ya, apapun kegiatan kita bisa lakukan. Nah, ternyata Allah Bapa punya satu sifat yang luar biasa, Bapak Saudara. Ketika dia mau bepergian, dia percayakan hartanya kepada hamba yang dia pilih. Makanya Bapak Saudara perhatikan, kalau sampai ada hamba, ya, bisa dipercayakan harta tuannya, artinya begini, hamba itu artinya begini, seseorang yang betul-betul begini, dipercaya oleh tuannya. Dan masing-masing saudara dan saya menjadi orang yang dipercaya oleh Tuhan. Saudara harus mengerti ini. Ya, nah lanjutnya Bapak Saudara, lihat. Ternyata ketika sudah pergi bepergian, yang satu hal yang perlu kita perhatikan saat ini adalah begini. Ketika nanti dia datang, ternyata begini, hal yang pertama dia lakukan begini. Dia nggak tanya soal masalah apa yang sudah kita lakukan. Tapi yang justru nanti dia akan lakukan begini. Dia akan mengadakan perhitungan dengan gereja, dengan semua talenta, dengan semua kepercayaan, tanggung jawab yang sudah Tuhan percayakan kepada saudara dan saya. Ya. Nah, dalam ibadah yang pertama, Bapak Ibu Saudara, saya singgung sekali lagi Bapak Ibu Saudara tentang bagaimana gereja harus mencapai sebuah kedewasaan di dalam Tuhan. Kedewasaan adalah sesuatu syarat, bahkan menjadi tujuan dari surga yang ternyata gereja harus capai dalam hidupannya. Sekalipun mungkin ada banyak orang berpikir, Pak, ya, saya rasa saya nggak perlu terlalu ngoyo dengan bagaimana saya dewasa. Yang penting saya melakukan kegiatan agamawi saya dengan baik. Yang penting saya sudah berdoa. Yang penting saya sudah baca firman Tuhan. Selesai segala sesuatunya.
Nah, kita harus belajar bahwa target Tuhan bagi gereja adalah begini. Bagaimana saudara mencapai sebuah kedewasaan yang penuh di dalam Tuhan. Dan tanda dari orang dewasa adalah begini Bapak Saudara. Ketika gereja menghasilkan buah yang matang dan dapat dinikmati oleh banyak orang. Ya, ada goalnya Bapak Saudara. Ya, ada tujuan yang jelas. Bagaimana saudara harus tambah lama, tambah bertumbuh. Bagaimana terus bisa mengalami perubahan demi perubahan sampai mencetak sebuah kedewasaan yang penuh dalam Tuhan. Nah, maka Bapak Saudara perhatikan. Ya, sekali lagi saya bilang Bapak Saudara, Adam dicipta tidak dalam satu wujud bayi yang berumur 5 bulan. Adam tidak diciptakan dalam satu wujud anak yang baru pubertas, umur mungkin 12-13 tahun. Tapi Adam dicipta oleh Tuhan dalam satu wujud bentuk manusia yang apa Bapak Saudara? Dewasa di dalam Tuhan. Ya, makanya kenapa Bapak Saudara Adam dipercaya mengelola sebuah taman yang bernama Taman Eden. Dia punya tanggung jawab untuk dia memberikan nama ke setiap binatang yang ada. Dia diberikan tanggung jawab memberikan nama kepada setiap tumbuhan yang ada. Itulah tanggung jawab seorang yang dewasa. Ya, ngerti betul Bapak Saudara. Ya, makanya kalau waktu zaman dulu kenapa kita nggak boleh naik motor sama orang tua kita, mengerti betul. Dan waktu kita sudah dewasa dan mengerti, makanya kita tahu betul kenapa orang tua kita cerewet luar biasa. Jangan naik motor, jangan nyupir mobil. Kita bilang begini, papa jahat. Ya, orang lain boleh, papa jahat. Ya, seringkali kita mengalami perlakuan seperti kayak begitu sebagai orang tua. Tapi kita lakukan karena kita sayang sama anak kita. Kenapa? Karena memang Bapak Saudara, secara skill anak kita mungkin bisa naik motor. Tapi secara pikiran mereka belum tentu dewasa. Ya, nah inilah makanya kenapa kita harus belajar begini Bapak Saudara. Pada waktu saudara mencapai sebuah kedewasaan yang penuh dalam Tuhan, barulah tanggung jawab itu datang dalam saudara. Waktu kita sudah mencapai kedewasaan yang penuh dalam Tuhan, barulah begini, kepercayaan itu datang dalam diri saudara dan saya. Dalam tadi saya menyembah Tuhan, saya cuma ingat begini. Saudara yang sedang mengalami pergumulan dalam hidup, dengar baik begini. Ya, banyak orang waktu ngalamin masalah proses hidup, ya, mulai dari disinggung orang sampai mungkin mengalami sakit penyakit atau apapun, dengar baik saudara. Banyak orang mengeluh bahwa semua yang dia alami rasanya begini, buruk semuanya. Ya, tapi kita harus mengerti betul begini, tandanya kita mau naik kelas pasti ada ujian dulu. Tandanya kita dewasa, ingat Bapak Ibu Saudara dengar baik, itu tanda begini, kita sebentar lagi bakal dipercaya sesuatu apa yang lebih besar lagi. Ya, makanya secara manusia orang berpikir begini, waktu ngalamin badai, ya masalah hidup orang langsung begini, wah Tuhan gak adil nih. Kenapa mesti saya? Why me? Ya, kita bersyukur buat Gembala Pembina kita bahwa begini, pesan yang disampaikan diajar untuk saudara selalu mengucap syukur buat segala apapun yang terjadi dalam saudara dan saya. Supaya saudara mengerti begini, iya ya, bentar lagi saya naik kelas, bentar lagi saya naik tingkat. Itu pemikiran positif yang harus muncul dalam saudara. Bentar lagi bakal dipercaya nih perkara yang besar. Ya, saya ngobrol sama Pak Alvan, Bapak Saudara, pemimpin surat tempat ini, tentang statement dari Pak David Gembala kita, Bapak Saudara. Ya, pada waktu ada seseorang mungkin memanfaatkan, ya, dia punya motivasi yang salah, ya, dalam dia membangun hubungan dengan kami sebagai mitra, Bapak Ibu Saudara. Ya, Pak David cuma punya satu jawaban yang mungkin orang nggak bisa jawab ini. Sementara mungkin orang tahu bahwa, oh ini orang memanfaatkan saya, memanfaatkan apa? Uangnya, duitnya, mungkin begitu Bapak Saudara. Ya, saudara dan saya mungkin yang punya jawaban begini, Pak jangan diladenin, putus hubungan aja, jelas-jelas motivasinya salah. Tapi gembala sidang saudara menjawab begini, Pak David cuma bilang begini, apa yang dia ngomong? Dia cuma bilang begini, biarin. Ya, padahal dia tahu dia dimanfaatkan Bapak Saudara, tapi dia cuma bilang begini, nggak apa-apa orang manfaatin saya. Itu tandanya apa? Sebentar lagi saya diberkati Tuhan. Waktu saya semakin manfaatin orang, saya semakin diberkati Tuhan lebih lagi. Nah, cara pandang inilah yang saya maksud begini, dewasa. Ya, sementara mungkin orang disinggung, singgung lagi aja Pak, lebih keras lagi. Dimanfaatin, hajar aja Pak.
ini orang udah kurang ajar. Manusia daging kita kan berbicara begitu. Tapi orang yang dewasa, tindakannya pasti apa? Beda. Ya. Nah, mari Bapak Saudara lihat materi yang saya beri buat Bapak Saudara. Kita lanjut Bapak Saudara, dari dasar firman Tuhan ini kita belajar ada beberapa hal yang saya mau ingin tekankan buat Bapak Saudara. Ya. Nah, bisa ya? Oke. Ya, saya sampaikan hal ini dalam ibadah yang kedua di tempat ini tadi pagi. Nah, hidup yang saudara jalani adalah sebuah kepercayaan yang dari Tuhan. Ya, saya ambil sebuah gambaran yang jelas, gamblang banget Bapak Saudara. Kalau saya bilang, ya saudara pasti setiap hari minum teh. Ya, yang setuju dengan saya katakan amin. Ya, setiap hari pasti minum teh. Nah, saudara kasih Tuhan, kalau di depan saya ada gelas, tadi pagi juga saya bikin percobaan yang sama. Walaupun hanya gambaran saja Bapak Saudara. Nah, anggaplah gelas ini bicara soal masalah saudara dan saya, tubuh kita. Dan teh celup yang saudara pegang, apapun rasanya lah, saudara mau beli Sariwangi, saudara mau beli teh poci, mau tongji, apapun Bapak Saudara. Dan saya taruh dua gelas ini, gelas yang sama, yang satu saya isi dengan air es Bapak Saudara, air yang dingin. Tapi yang satu lagi saya isi air panas. Dan pada waktu saya taruh teh celup di dalam air yang dingin, saya mau tanya Bapak Saudara. Saudara yang ikut ibadah kedua tadi, tolong jangan jawab Bapak Saudara ya. Tapi saya mau tanya Bapak Saudara, kira-kira begini, jadi teh enggak? Jadi teh enggak Bapak Saudara? Ada yang bilang ada, bisa, ada yang bilang enggak. Menurut Bapak Saudara, masuk akalnya jadi teh enggak Bapak Saudara? Jadi sih, cuman begini, cemplang, orang Sunda bilang begitu. Tipis, warna tehnya bening. Tapi kalau di satu lagi dimasukkan air panas dan saya masukkan teh celup, saya mau tanya Bapak Saudara, jadi teh nggak Bapak Saudara? Pasti. Nah, gelas bicara soal saudara dan saya. Teh celup berbicara tentang kepercayaan dari Tuhan Bapak Saudara. Teh akan jadi sesuatu tergantung dari gelasnya atau tergantung dari air yang ada di dalamnya. Jawab Bapak Saudara. Tergantung apa? Dari air yang ada di dalamnya, Bapak Saudara. Makanya Bapak Saudara begini, casingnya boleh luar biasa. Mau ada yang gemuk, mau ada yang kurus. Mau rambut masih utuh atau mungkin rambut masih ya udah hilang Bapak Saudara, nggak peduli. Tapi semua kepercayaan dari Tuhan bisa jadi hanya tergantung begini. Sesuatu yang ada dalam saudara, segala sesuatu kepercayaan dari Tuhan bisa jadi tergantung begini. Mentalitas yang ada dalam saudara dan saya untuk begini, menghormati semua kepercayaan yang dari Tuhan. Ya, makanya Bapak Saudara ada banyak orang menganggap sepi tentang arti perumpamaan yang Tuhan Yesus kasih. Padahal begini, ini konteks tentang akhir zaman. Di mana Yesus berharap begini, semua talenta, semua kepercayaan dari Tuhan ternyata begini, harus dikelola dengan baik. Ya bahkan tadi kita udah baca Bapak Saudara, ayat 29 bilang begini, karena setiap orang yang mempunyai apa? Mempunyai kemauan untuk mengelola semua apa yang Tuhan percaya dengan baik. Kita bilang begini, akan diberi. Bahkan ujungnya Bapak Saudara, sampai apa? Kelimpahan. Tapi barang siapa tidak mempunyai, dikatakan apa? Apapun juga yang ada padanya. Pak, ini ngeri betul. Apakah nyawa diambil juga? Enggak. Mungkin masih hidup. Mungkin dia masih melayani pekerjaan Tuhan. Mungkin masih bisa berkhotbah. Tapi begini, kepercayaan kedua, ketiga, keempat, bahkan kelima dan seterusnya, itu bisa pindah sama orang lain. Kalau kita tidak merespon dengan benar semua kepercayaan yang Tuhan percaya sama diri saudara. Makanya lihat Bapak Saudara, hamba yang diberikan 1 talenta, diambil talentanya, dikasih kepada siapa? Orang yang menghasilkan 10 kan? Ya, apalagi saudara jelas tahu, pesan firman Tuhan udah jelas banget, waktu nanti Tuhan datang selain dia mengadakan perhitungan, jelas banget Bapak Saudara, ternyata saudara itu punya tugas yang harus kita lakukan, banyak hal. Jadi bukan nongkrong dan jobless tanpa ada pekerjaan saudara. Ya, celakanya Bapak Saudara di hari sekarang ini artinya begini, banyak orang istilahnya begini, malfunction. Ini yang kalau saudara ikutin ibadah 1, 2, 3, 4 nyambung semua. Kenapa tidak berfungsi dengan seharusnya? Ya,
Kita tahu kita punya highest calling. Saudara punya panggilan yang betul-betul spesifik dari Tuhan. Masing-masing bisa berbeda. Cuman pertanyaannya begini. Apakah kita betul-betul hidup gak sesuai dengan panggilan yang Tuhan kasih dalam diri saudara? Gak peduli soal masalah umur kita sudah berapa. Gak peduli umur kita masih muda. Masalah begini, kita sedang hidup gak dalam panggilan yang Tuhan kasih? Atau sedang melenceng jauh Bapak Ibu Saudara? Ya, nah lanjut Bapak Ibu Saudara. Ya, nah, selanjutnya. Nah, kedewasaan ternyata begini, perhatikan baik ya. Dikatakan begini, kedewasaan menjaga kepercayaan dapat terus berkembang. Artinya lawannya begini, ketidakdewasaan pun ternyata begini, akan membuat saudara dan saya dengan kepercayaan yang Tuhan kasih tambah lama apa? Tambah kempes, hilang. Orang sampai hari ini banyak berpikir begini, soal masalah berkat, soal bagaimana caranya masuk surga, konsennya ke sana. Tapi lupa mengelola bagian yang ternyata cukup penting saudara dan saya lakukan. Bagaimana setiap kita bisa dipercaya dengan semua yang Tuhan invest dalam diri saudara dan saya. Kita pikir begini, semua terjadi karena kebetulan. Bisa menikah, kebetulan. Bisa punya anak karena kebetulan. Bisa dapat pekerjaan yang baik karena kebenaran. Padahal kita tahu begini, semua yang datang dalam diri manusia sifatnya begini. Tuhan itu mempercayakan hartanya yang harus dikelola dengan baik. Ya cilakanya sampai hari ini Bapak Saudara ada banyak orang tua gak peduli sama anaknya. Anak yang mau jungkir balik kemana juga gak tahu. Mau ngomong kasar juga dibiarin. Gak pernah berdoa dan saat teduh juga orang gak peduli. Gak mendapatkan nilai-nilai yang baik juga orang tua mungkin udah pusing 7 keliling. Kenapa? Anak gue nakal banget nih. Ya, saya bisa melakukan hal itu Bapak Saudara kalau saya mau. Tapi ternyata nggak bisa. Saya punya tanggung jawab yang besar. Saudara punya tanggung jawab yang besar. Untuk apa? Ayo manage hidup saudara. Manage keluarga saudara dengan baik. Ya, karena apa? Kedewasaan saudara itu membuat begini. Kepercayaan dari Tuhan dapat terus berkembang. Bahkan apa? Ditambah lagi. Lanjut Bapak Saudara ya. Nah, masalah yang sering terjadi apa? Ini, kepercayaan yang tidak dimanfaatkan dengan baik, akibatnya apa? Dapat berpindah tangan kepada orang lain. Ternyata begini, kepercayaan itu bersifat tidak permanen. Ada orang bilang ini, percayaan nggak mungkin pindah Pak. Sekali saya jadi leaders di tempat ini, jadi leaders terus. Belum tentu Bapak-Bapak Saudara. Sepanjang saudara dan saya nggak bisa dipercaya dengan tanggung jawab dalam perkara kecil, nggak mungkin perkara besar bisa muncul, itu aja. Jangan salahkan saya, Bapak Saudara ya. Ini firman Tuhan kita udah baca bersama-sama tadi. Ya, makanya kenapa waktu kita belajar firman Tuhan, kita mesti belajar keseluruhan. Jangan bicara hal yang enaknya saja. Tapi bicara pengelolaan, perlu kita juga bahas lagi, Bapak Saudara. Ya, bisa berpindah tangan. Sifatnya tidak permanen. Saya kasih contoh Bapak Saudara ya. Suatu waktu saya rubah. Ya, tadi pagi namanya Joni dan Susi. Sekarang Rudi dan Wati, gitu Saudara ya. Rudi janji sama Wati, Ti, gue apel ke rumah lo Sabtu depan jam 6 sore. Ya, ini contoh simpel Bapak Saudara. Oke Rud, gue tungguin ya jam 6. Jangan terlambat, kita mau nonton. Pada waktu Sabtu depannya ternyata Bapak Saudara apa yang terjadi? Ternyata begini, si Rudi datang jam 6 lebih 15. Dia minta maaf dan pakai sedikit alasan Bapak Saudara, karena apa? Beli martabak buat nyogok calon mertua, kurang lebih begitu Bapak Saudara. Padahal masih kawinnya masih lama. Nah sampai akhirnya Bapak Saudara 2 minggu kemudian janji lagi. Nanti saya datang jam 6 sore, saya pasti udah muncul depan pintu rumah kamu. Datangnya jam 6.30 Bapak Saudara. Wati udah agak kesal sedikit Bapak Saudara, dia mulai ngegumel, gimana sih kamu janji, baru pacaran aja udah begini. Ya gimana nanti udah menikah, gitu kurang lebih begitu. Ya, nah sampai akhirnya Bapak Saudara, minggu yang ketiga, Rudi melakukan hal yang sama. Bukan setengah 7, jam 7 baru datang apel ke rumahnya Wati. Ya,
Wah, Wati udah nggak mau ngampunin. Ini terakhir kali, kalau nggak kita putus saja. Minta maaf, sujud-sujud lah si Rudi itu di kakinya Wati. Ini terakhir, akhir bulan saya akan datang on time jam 6. Akhir bulan dia datang jam setengah 8. Lebih parah lagi Bapak Saudara. Langsung ketika diketok itu, gitu ya. Wati. Lalu Wati bilang apa? Kita selesai sampai di sini. Putus. Sama seperti begini, seseorang bikin janji sama saya, Pak kita datang jam 9. Gak datang juga, kasih kabar juga enggak, walaupun handphonenya canggih luar biasa. Ya, minggu depannya bikin janji lagi, nggak ngasih kabar juga, terlambat. Ketiga kali ketemu saya cuma ngomong begini, sekalipun dia udah muncul jam 9 di tempat di mana kita berjanji, saya nggak akan anggap orang itu ada. Kenapa? Karena apa? Awalnya pun orang ini tidak bisa dipercaya. Jadi kita nggak bisa main-main dengan kepercayaan yang dari Tuhan atas saudara. Ya, saudara pohon yang besar sekalipun saudara bilang ini pohon jati Pak, keras banget. Ya, saudara mau punya keyakinan diri yang luar biasa karena kepercayaan tidak mungkin pindah sama orang lain. Saya mau begini, satu tebasan dari kepada pohon jati, satu pukulan kambang, ceder, nggak tumbang. 2 kali ceder, nggak tumbang. Saya yakin Bapak Saudara. 3 kali nggak bisa. Tapi dalam sekian puluh bahkan mungkin ratus kali, saya mau tanya, satu waktu pohon itu tumbang nggak Bapak Saudara? Tumbang juga. Kepercayaan itu harus dibangun. Demikian juga dengan ketidakpercayaan pun dapat dibangun. Kalau saudara ingin bisa dipercaya sama orang, bangunlah itu dengan baik. Jangan sampai saudara dan saya kedapatan begini, tidak membangun kepercayaan dari orang atau saudara, apalagi dari Tuhan. Ya, sama manusia aja saudara nggak bisa dipercaya tentang tanggung jawab yang harus saudara lakukan dalam perkara kecil. Gimana dengan sesuatu yang tidak kelihatan yang dari Tuhan? Repot Bapak Saudara. Padahal prinsipnya jelas Bapak Saudara apa? Prinsipnya dalam Lukas pasal 16 ayat ke-10 bilang begini, barang siapa setia dalam perkara kecil, ia setia juga dalam perkara yang apa? Besar. Dan barang siapa tidak benar dalam perkara-perkara kecil, ia tidak benar juga dalam perkara-perkara yang besar. Banyak orang mengharapkan perkara besar datang dalam hidupannya. Banyak orang berharap, Pak, saya doa supaya saya bisa mengalami satu orderan, tender yang besar datang dalam hidup saya. Tapi begini, hal yang kecil aja dia nggak pernah lakukan. Satu waktu seorang pengusaha datang kepada seorang hamba Tuhan, minta didoakan, Pak, doakan. Kalau bisa lolos tender ini, saya akan kasih berapa persen buat gereja. Hamba Tuhan ini doakan si pengusaha ini, dia doakan, diucek-ucek lah rambut, wah pokoknya doakan luar biasa. Dan hamba Tuhan ini cek nama si pengusaha ini di dalam file gereja. Pernahkah si hamba Tuhan ini memberi sesuatu kepada gereja? Ya, ternyata apa yang terjadi Bapak Saudara, waktu dicek ulang ternyata begini, hamba si pengusaha ini tidak pernah memberikan sesuatu pun kepada gereja dalam jumlah yang paling kecil sekalipun. Kalau yang kecil aja nggak pernah ngasih, boro-boro yang besar Bapak Saudara. Ngerti maksud saya? Ini contoh Bapak Saudara. Makanya segala sesuatu itu dimulai dari perkara yang kecil yang ada dalam saudara dan saya. Kalau saudara dan saya mengharap sesuatu yang besar datang dalam saudara dan saya, gak mungkin enggak. Ini caranya Tuhan. Bagaimana cara dia memberkati saudara dan saya. Makanya lihat Bapak Saudara, bahasa aslinya kata setia dalam bahasa aslinya disebutnya apa? Pistos. Artinya apa? Yang dapat dipercayai. Can be trusted with very little. Dapat dipercaya sesuatu yang kecil dalam hidupannya. Makanya jangan anggap remeh Bapak Saudara, sekalipun mungkin kadang-kadang begini, nggak ada hubungannya antara kita mempedulikan orang yang susah, dalam kita memperhatikan orang yang kecil, dengan hubungannya ketika satu waktu Tuhan berikan saudara berkat yang besar, mungkin wujudnya rumah yang mewah. Nyambung nggak? Nggak nyambung.
Tapi mungkinkah itu terjadi? Bisa aja. Tapi saudara jangan berpikir begini, Pak, kalau saya kasih 1.000 perak, kira-kira begini, Tuhan balas 1 juta nggak satu waktu ya? Ya nggak tahu. Jangan hitung-hitungan sama Tuhan. Tapi kalau satu waktu saudara memberi tulus setiap waktu, saudara nggak hitung-hitungan peduli sama orang yang susah, dari harta saudara, tiba-tiba gini, Tuhan ganti sampai pakai mobil Mercy, bisa nggak saudara? Bisa aja. Terserah yang ngasihnya, mau ngasih apa gitu aja kan. Tapi masalah begini, saudara bisa dipercaya hal kecil nggak? Karena begini, banyak orang nggak menghargai hal yang kecil di dalam hidupannya. Kalau surga menghargai, appreciate tentang hal-hal yang kecil dari manusia, masakan kita ciptaannya tidak? Kayaknya salah, Bapak Saudara. Ngerti maksud saya, Bapak Saudara ya? Makanya kenapa kita mesti mengapresiasi, sekalipun mungkin begini, cuman senyum. Saya agak sedih Bapak Saudara karena di Bandung apa yang Pak David dapatkan dari Tuhan tentang 3S itu udah mulai pudar Bapak Saudara. Saya nggak capek, saya terus terang suka cita sebenarnya melakukan hal ini. Setiap kali saya belajar ketemu orang, shalom, semua selamat pagi dari OB sampai karyawan di kantor Bapak Saudara, sampai rekan-rekan full timer yang mungkin kaku, sering cembetut, saya shalom dengan keras. Tapi sekarang kok mulai pudar? Masihkah saudara betul-betul tebar senyum, membagikan kasih, spread love sama orang lain? Masih nggak kita say shalom satu orang sama lain? Bukan di gereja, kalau di gereja gampang Bapak Saudara. Waktu kita di jalan, masih shalom nggak sama orang? Ini hal kecil. Ini sesuatu yang mungkin orang bilang, apa Alex jangan terlalu lebay lah. Saya bukan lebay Bapak Saudara, tapi gini, kita belajar memaintain sesuatu yang kecil supaya apa? Suatu waktu saudara menuai sesuatu yang apa? Besar. Masih enggak Bapak Saudara? Ya spanduknya boleh dipasang besar-besar Bapak Saudara, tapi masa begini dipraktekkan atau tidak? Lagi ya, saya cerita lagi hal yang sama. Saya mau cerita makanan Bapak Saudara, biar saudara sama-sama kita lapar saudara ya. Kentucky Fried Chicken pasti punya saingan. Dimana kalau di Bandung, saya nggak tahu kalau di Malang Bapak Saudara ya. Dimana ada McDonald, pasti seberangnya ada Kentucky Fried Chicken. Ya, itu hukum pemasaran yang kita tanpa sadar terjadi Bapak Saudara. Dimana ada bengkel Yamaha, seberangnya pasti ada Honda muncul. Itu nggak tahu tuh, bisa janjian ya. Dan mereka masing-masing bikin satu program daya jual yang luar biasa. Nggak cuma motornya muncul di Indonesia, sampai pembalap-pembalapnya muncul juga di Indonesia, semakin terdepan, gitu ya. Ya, itu yang saya bilang. Ingat Valentino Rossi, saudara ingat apa? Pasti ingat brand apa? Yamaha. Ngelihat Marc Marquez nanti malam, Bapak Saudara, saudara pasti ingat apa? Brand apa? Honda. Ya, pasti begitu. Nah, Bapak Ibu Saudara ingat. Waktu kita beli satu pack makanan dari Kentucky Fried Chicken atau mungkin McDonald, satu packnya berapa? Tadi siang beli berapa? 40.000 lah mungkin begitu. Atau mungkin 30.000. Saudara dapat satu nasi, satu ayam, satu Pepsi. Mulai telan ludah kurang lebih begitu Bapak Saudara ya. Ya. Nah, saudara bisa makan dengan kenyang. Kalau nggak salah Kentucky 2 ayam, 1 nasi sama 1 Coca-Cola. Itu 30.000 lebih. Zaman dulu bisa 20.000. Ya. Nah, saudara kan nggak pernah berpikir bagaimana caranya si kokinya. Saudara bilang ini, Pak mau kemana? Mau ngocek adonan di Malang. Ngocek adonan apa? McDonald. Setelah beres saudara tanya lagi, Pak mau kemana? Mau ngocek adonan ayam di mana? Tasik. Setelah selesai ditanya lagi, Pak mau kemana? Mau ngocek adonan di McDonald-nya BIP di Bandung. Enggak gitu. Harganya boleh 30.000, boleh 40.000 satu pack. Bahkan kalau saudara beli kopi Starbucks, Bapak Saudara dengan harga 60.000 mungkin yang kelas S atau mungkin medium, saudara pun mungkin akan minum sedikit-sedikit. Karena tahu harganya mahal, saudara minum sedikit-sedikit. Wah, di eman-eman saudara. Kalau saudara beli coffee mix, saudara sekali minum langsung hilang. Tapi yang namanya Starbucks, wah ini mahal ini. Ya, minum sedikit-sedikit. Kenapa? Harganya mahal, luar biasa. Berapa? 60.000. Tapi bagaimana Starbucks dan McDonald menjaga kepuasan konsumen, saudara dengar baik. Ya,
Harga satu pack mungkin bisa 60.000, bisa 50.000. Tapi untuk dia bisa menjaga supaya begini, jangan sampai konsumen Starbucks pindah ke Coffee Bean, jangan sampai supaya konsumen McDonald pindah ke Kentucky Fried Chicken, dia harus keluarkan ratusan juta, bahkan miliaran rupiah untuk menjaga kepuasan dari konsumen. Yang mengerti katakan amin. Makanya harga kepercayaan itu harganya apa Bapak Saudara? Mahal. Jadi kalau saudara punya suami, punya istri, punya anak-anak, manage dengan baik. Saudara punya pekerjaan, lakukan dengan sungguh-sungguh. Saudara sebagai full timer, kerjakan dengan sungguh-sungguh. Saudara apapun pekerjaan saudara, lakukan dengan segenap hati. Karena masalah apa? Ini dipercaya sama Tuhan. Kalau nggak bisa dipercaya, wes dicopot, pindah sama orang lain. Yang rugi siapa? Kita. Bagaimana cara menjaga kepercayaan dari Tuhan? 3 saja yang terakhir buat Bapak Saudara. Saya minta pemain musik, tolong bantu saya. Yang pertama Bapak Saudara, kalau kita mau tetap bisa dipercaya sama Tuhan, ini yang harus muncul. Makanya saya bilang begini buat jemaat tempat ini, berulang-ulang saya bilang, ayo, yang pertama Bapak Saudara, tetap dewasa dalam Tuhan. Karena kedewasaan menjaga kepercayaan yang dari Tuhan. Ya, dewasa bukan ditentukan dari umur saudara, tapi kedewasaan diukur dari bagaimana saudara dan saya mengambil setiap keputusan dengan bijak. Itu dewasa. Saya bilang sama Pak Aven, tahan ya, jemaat ibadah ketiga di GBI di sini gak boleh pulang, semua pintu dikunci. Seminggu kita tinggal di sini. Makan apa Pak? Indomie setiap hari. Boleh pilih rasa apa aja, boleh gitu saudara ya. Setiap pagi Indomie, siang Indomie, mau dari soto ayam yang ada kuahnya, yang kering, silakan bebas Bapak Saudara. Topping mau pakai bakso mau apa silakan, tapi seminggu saudara makan Indomie. Bisa Bapak Saudara? Hidup nggak Bapak Saudara? Hidup. Tambah tua nggak Bapak Saudara? Tambah tua 7 hari. Dewasa nggak? Belum tentu. Ada anak umur 17 tahun, karena ditinggal orang tuanya, dia sekolah sambil bekerja, biayai adik-adiknya, dan berhasil. Itu dewasa menurut saya. Tapi ada orang mungkin umur 40 tahun, suruh ambil keputusan tentang bagaimana pekerjaannya, susah setengah mati. Alasannya macam-macam, pindah kerja lagi, masuk lagi kerja yang baru, keluar lagi, masuk lagi yang baru. Jangan-jangan begini, bukan soal masa pekerjaannya, tapi mungkin karena orangnya. Kedewasaan bukan diukur dari umur seorang, tapi kedewasaan diukur dari setiap keputusan yang bisa kita ambil dengan bijak di hadapan Tuhan. Itu dewasa. Ya, makanya Paulus pernah bilang begini Bapak Saudara, aku ini anak-anak dalam kejahatan, tapi dewasa dalam pemikiran saya. Aku tinggalkan semua sifat kanak-kanak. Kenapa? Aku ini dewasa. Nah, adakah saudara saya jadi pribadi yang dewasa di hadapan Tuhan? Bijak dalam segala sesuatu. Disinggung dikit, gak apa-apa. Sabar. Ngalamin pergumulan sedikit, gak apa-apa. Tuhan Yesus baik. Nah, kita mesti belajar begitu saudara. Bagaimana sikap yang bijak itu bisa muncul lewat proses yang muncul dalam saudara dan saya. Dan hal yang kedua Bapak Saudara, ya, keputusan yang kita ambil ternyata begini, membentuk diri kita sendiri. Jangan salah ambil keputusan dalam saudara hidup, karena ini membentuk hidup saudara. Hal kedua Bapak Saudara, bagaimana saudara bisa menjaga terus kepercayaan dari Tuhan. Dikatakan begini yang kedua, berbicara tentang ketahanan, berbicara tentang kesetiaan ketika saudara mungkin menghadapi segala sesuatu yang mungkin berubah. Sesuatu yang rasanya nggak sesuai dengan harapan saudara, masihkah saudara setia sama Tuhan? Contoh yang paling mudah yang saudara bisa pelajari dari seorang yang bernama Daud, Bapak Saudara. Waktu orang tuanya bilang, kamu nggak boleh ikut berperang. Kamu hanya gembalakan kambing domba yang cuma berjumlah 2-3 ekor.
Sementara kakak-kakaknya yang lain 11 orang ikut berperang, dan Daud mungkin lihat begini dari kejauhan, waduh kapan saya bisa perang? Kenapa saya cuma dipercayakan cuma 2 ekor, 3 ekor kambing domba? Waduh, orang tua saya nggak adil. Daud nggak pernah bilang begitu, saudara. Sementara orang tuanya bilang, ayo kamu gembalakan kambing domba, kamu nggak boleh ikut berperang. Daud jalan. Mungkin dia bersyukur. Mungkin dia bersyukur, Tuhan nggak apa-apa, belum waktunya saya. Dia jalan. Dia jalan. Dia temenin kambing dombanya makan, Bapak Saudara. Mungkin dia ingat, waduh kakak saya lagi perang. Wah kelihatannya seru luar biasa. Dia mungkin merenung lagi, Bapak Saudara. Dia merenung lagi. Dia setia. Aduh rasanya pengen ikut berperang. Saudara, kalau mungkin satu waktu, dikatakan begini, waktu Daud rasanya begini. Kalau mungkin orang bilang Daud bohong sama orang tuanya. Ya, Daud bisa ikat itu kambing dombanya. Dia bisa jalan-jalan ke pantai. Mungkin dia bisa jalan-jalan ke sungai. Dia bisa tinggalkan segala sesuatunya. Kenapa? Nggak ada orang lihat. Tapi kita belajar dari seorang yang bernama Daud. Sekalipun nggak ada yang perhatikan dia. Sekalipun nggak ada yang lihat bagaimana kehidupan Daud dalam mengelola kambing dan dombanya. Perhatikan. Daud tetap setia menjaga kepercayaan yang datang dari orang tuanya. Ini yang Daud lakukan. Bagaimana kalau mungkin itu datang menimpa saudara ketika mungkin fasilitas enggak kunjung datang. Sekalipun mungkin tiba-tiba saudara mengalami sesuatu yang saudara pikir ini rasanya kenapa saya? Saudara berpikir rasanya ini orang lain, kenapa harus saya? Masih beranikah saudara bilang begini, saya mau tetap setia sama Tuhan. Saya enggak mau goyah iman saya. Saya dengar kesaksian seorang hamba Tuhan ketika dia ngalamin masalah, anaknya masuk rumah sakit, dianya pun sakit juga, Bapak Saudara. Dia cuma bilang begini, Pak, jujur, iman saya nggak goyah. Saya tetap percaya sama Tuhan. Sekalipun jiwa saya tergoncang ketika melihat anak saya sakit, dan saya pun harus mengalami sakit penyakit. Dia cuma bilang begini, iman saya nggak rontok, Pak. Saya tetap bersyukur sama Tuhan. Saya tetap setia sama Tuhan. Dan apa yang terjadi, Pak? Saya ngalamin mujizat dari Tuhan. Saudara, saya cerita sama tadi Pak Yosua atau saya Pak Tejo, saya lupa Bapak Saudara. Di Bandung Bapak Saudara, ada seorang, ini keponakan dari Pak David, ya. Namanya Handi, umurnya seumuran saya lah, masih muda Bapak Saudara. Kalau Bapak Saudara lihat posturnya, kurang lebih kayak saya lah, ya. Karena dia jaga makan. Ya, dia nggak makan sesuatu yang bahaya, lemak dia nggak makan, nasinya pun nasi merah. Dia olahraga, naik sepeda, saudara setiap hari. Sehat, saudara. Tapi apa yang terjadi Bapak Saudara? Tahun lalu, dia divonis sakit kanker. Saya nggak tahu kanker getah bening atau kanker di pencernaan, saya lupa. Sampai dia harus jalankan kemoterapi semua, tergoncang, Bapak tergoncang. Sampai akhirnya Pak David cuma bilang begini, namanya Handi. Han, saya yakin ini dari Tuhan. Dia bilang begini, kamu rindu ngalamin mujizat? Iya, saya pengen. Kalau kamu ingin ngalamin kesembuhan, kamu kunjungi orang yang lagi sakit. Kamu doakan. Dia gak pikir panjang, dia lakukan. Dia ikut sama pelayanan jemaat di Bandung, dia ikut kemanapun pelayanan jemaatnya pergi, dia ikut doain orang sakit. Apa yang terjadi Bapak Saudara? Sembuh. Ini kesaksian akhir tahun kemarin 2015. Dia saksi di doa akhir tahun, dia bilang ini, saya ngalamin kesembuhan mujizat. Kenapa? Bukan karena obatnya, bukan karena kemoterapi yang saya jalankan, tapi saya ngalamin mujizat. Kenapa? Saya belajar taat untuk apa? Kunjungi orang sakit. Dan apa? Saya doakan mereka. Saya doakan keliling dari rumah ke rumah, masuk rumah sakit, doakan. Apa yang terjadi Bapak Saudara? Sembuh. Nah, cara Tuhan bisa berbeda-beda, tapi ini yang luar biasa. Dan kita mesti belajar begini. Dia bilang begini, saya gak pernah ngeluh, dia bilang. Sekalipun rasanya di kemo itu sakit, dia bilang, sakit di kemo itu sakit. Tapi saya terus mengucap syukur sama Tuhan, saya mengucap syukur, dan apa yang terjadi? Kesembuhan terjadi. Ya, kita belajar. Kalau saudara mau dipercaya lebih lagi sama Tuhan, belajar untuk setia. Sekalipun begini, situasinya itu tidak kunjung membaik dan saudara, belajar setia sama dia. Ketiga yang terakhir Bapak Saudara, ya. Yang ketiga yang terakhir adalah begini, tetaplah bertindak.
tetaplah bertindak, tetaplah lakukan semua kegiatan rohani saudara, semua perhatian peduli kita sama orang-orang sekitar saudara, tetap lakukan. Ya, kalau sudah mau dipercaya lebih lagi sama Tuhan, ayo terus ibadah dengan baik, doa dengan baik, baca firman dengan baik, menyembah dengan baik di depan Tuhan. Ya, kenapa? Karena dibilang begini, kepercayaan tidak akan pernah diberikan kepada orang yang hanya menunggu kesempatan emas itu datang. Saudara harus meraihnya, kejar Tuhan lebih lagi, kejar dalam sebuah keintiman yang luar biasa. John Hagee pernah mengatakan sesuatu yang terakhir, kita tidak akan pernah mendapatkan apa yang kita tidak mau kejar. Saya yakin Bapak Saudara, Tuhan kita adalah Allah yang luar biasa. Kalau dia kita kejar, saya percaya dia akan memberikan dirinya buat saudara dan saya. Ya, karena itu belajar. Malam hari ini Bapak Saudara sudah belajar banyak bagaimana kita mengalami Tuhan dalam hidup saudara dan saya. Karena itu jadilah orang yang bisa dipercaya oleh Tuhan. Caranya gimana? Yang pertama, ayo dewasa. Bertumbuh dalam kerohanian saudara. Yang kedua, setia. Sekalipun rasanya fasilitas, situasi tidak mendukung harapan saudara, setia sama Tuhan. Dan yang ketiga, ayo tetap bertindak. Jangan nongkrong, jangan ngelamun. Ayo mengucap syukur, kejar Tuhan terus. Saya yakin dari hal kecil yang sudah bisa lakukan, perkara besar pasti Tuhan akan nyatakan dalam saudara. Yang percaya katakan amin. Yang percaya berikan kemuliaan bagi Allah kita. Mari bersama-sama kita datang di depan Tuhan. Haleluya. Putra bisa bantu saya? Haleluya. Oh, mari sama-sama kita bersyukur di hadapan Tuhan. Oh, apapun situasimu saat ini, mari bersama-sama kita datang di hadapan Tuhan. Bersamamu Bapa, ku lewati semua perkenananmu ya, teguhkan hatiku. Haleluya. Engkau yang bertindak, memberi pertolongan bagi setiap kami Tuhan. Kami yakin bersamamu kami sanggup ya Tuhan. Mari bagi berdiri bersama-sama, naikkan pujian dengan syukur di hadapan Tuhan. Katakan bersamamu bersamamu Bapa. Haleluya. Katakan dengan imanmu. Haleluya. We believe in you, Lord. Mari cepat saja dengan pujian